Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kontrakan Murah. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah seram dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Mbak Lia. Mbak Lia ini pernah tinggal di salah satu perumahan. Dia tinggal bersama 4 temannya di salah satu kota besar di Jawa Tengah. Mbak Lia yang tinggal di tempat itu dengan tujuan untuk kuliah. Mbak Lia serta temannya ini tidak tahu menahu bagaimana kisah kelam dari rumah kontrakan yang ditinggalinya itu. Dari cerita Mbak Lia yang sudah menempati rumah tersebut hampir 3 bulan lamanya. Nah, selama 3 bulan itu mengalami hal-hal mistis. Awal ceritanya, Mbak Lia dan teman-temannya itu mencari kontrakan untuk disinggahi selama menempuh studi di universitas kota tersebut. Awalnya dia memilih tempat itu karena salah satunya harganya murah. Dengan kondisi rumah yang cukup besar dengan 3 kamar yang digunakan oleh keempat temannya itu cukup. Di belakangnya juga ada kamar mandi yang bersih serta halaman yang luas. Dengan harga yang relatif murah untuk satu rumah itu dikontrak 1 tahun. Selama beberapa hari mereka menetap di kontrakan itu tidak ada kejadian apa-apa. Sampai 1 minggu di awal mereka tidak merasakan hal-hal yang aneh. Tapi setelah 1 minggu lebih, Mbak Lia sering mendengar suara ketukan pintu di jam 11 dan jam 1 malam. Saat kejadian itu, Mbak Lia yang baru selesai mengerjakan tugas kuliahnya. Jam 11 malam ketukan pintu itu didengarnya. Tok tok tok. Ih, siapa sih jam segini bertamu? Tok tok tok. Iya, sebentar. Saat melangkahkan kakinya untuk membuka pintu, pintu rumah dibuka, sama sekali tidak ada orang di depan kontrakannya. Siapa yang ketuk kok nggak ada orang? Apa warga yang sedang ronda? Sudahlah, lebih baik aku tidur. Mbak Lia yang akhirnya menyusul teman-temannya ke alam mimpi. Namun saat pukul 1 malam ketukan itu terdengar lagi. Awalnya tidak terlalu keras, tapi 3 kali ketukan itu semakin keras didengar. Astagfirullah. Siapa itu jam segini ketuk-ketuk pintu? Mbak Lia yang mendengar ketukan itu berulang kali mencoba membangunkan temannya. Suci, bangun Sud. Itu siapa yang ketuk-ketuk pintu jam 1 gini? Hah? Siapa sih? Masih pagi juga. Ayo anterin ke depan. Barangkali ibu kos atau siapa. Keduanya ini membuka pintu, namun lagi dan lagi tidak ada orang. Sampai dicari di sudut rumah, halaman depan pun dicek, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan orang datang. Loh, kemana orangnya? Tadi ngetuknya semangat bener. Nah, ini giliran dibukain pintu kok gak ada orang sama sekali. Yaudah yuk lanjut tidur lagi. Esok harinya saat mereka ini berangkat kuliah, mereka mencoba menanyakan ke salah satu satpam yang memang tugasnya itu keliling di perumahan tersebut setiap malamnya. Pak, mohon maaf, apa tadi malam Bapak yang mengetuk pintu kontrakan saya? Maaf Mbak, saya tadi malam sama sekali tidak ngetuk pintu kontrakan Mbak. Emangnya kenapa ya? Tadi malam itu antara jam 11-an dan jam 1 dini hari, ada yang ngetuk pintu berulang kali. Tapi saat saya dan teman saya membuka pintu rumah, sama sekali tidak ada orang, Pak. Pak Satpam yang mengakui kalau dirinya tidak pernah mengetuk pintu kontrakan yang Mbak Lia dan temannya tempati. Mbak Lia yang merasakan kejanggalan dengan kontrakan itu. Sementara menurut Mbak Suci, yang mengetuk pintu itu dari sepemilik kontrakan mungkin, dengan tujuan kalau kita itu sudah istirahat apa belum.
Mereka berdua yang satu kamar itu mulai merasa kejanggalan. Suara ketukan yang sering terdengar setiap malam di jam tertentu. Hampir 3 minggu mereka menempati kontrakan itu. Saat Mbak Lia ini hendak ke kamar mandi, dia sebelumnya itu mendengar seperti ada suara keran air yang benar-benar bunyi, seakan-akan mengisi kolam untuk mandi. Suara keran itu terdengar jelas, kira-kira jam 8:30 malam, tapi melihat 2 pintu kamar mandi itu terkunci rapat, dan Mbak Lia sempat mencari tahu apakah kamar mandi itu habis digunakan temannya atau tidak. Tapi kamar mandi itu jelas-jelas kering, air di kolam pun kosong. Waktu itu Mbak Lia yang mulai berpikiran aneh-aneh. Apa jangan-jangan di sini ada hantunya ya? Apa jangan-jangan di sini rumahnya angker? Tanya Mbak Lia pada dirinya sendiri. Karena mereka tidak tahu bagaimana rumah itu berdiri dan tentang cerita di balik rumah itu Mbak Lia tidak tahu. Setelah mendengar percikan air dari kolam yang semakin keras, Mbak Lia masuk kamar mandi lagi. Melihat kamar mandi yang kering, tanpa pikir panjang Mbak Lia langsung lari menuju kamar tidur. Mbak Suci yang sedang istirahat yang sudah tidur dibangunkannya. Suci, bangun kamu. Dengar enggak ada suara keran air yang isi kolam, tapi tidak ada bekas orang yang masuk kamar mandi itu. Lantai juga kering dan kolam juga kering. Kalau ada yang masuk ke kamar mandi, pasti ada bekas basah-basahnya di lantai, tapi itu tidak basah sama sekali. Kamu mau ngapain emangnya ke kamar mandi? Ya mau ke belakang, aku ingin buang air besar. Ayo anterin aku. Akhirnya Mbak Suci yang masih mengantuk akhirnya terbangun mengantar Mbak Lia. Suc, tungguin aku ya, jangan kemana-mana, di sini aja. Mbak Suci yang berada di depan kamar mandi dengan kantuknya, sementara Mbak Lia yang berada di dalam kamar mandi buang air besar mendengar suara auman hewan buas dan suara geraman. Suc, kamu ngapain menggeram kayak gitu? Apa sih, orang aku ngantuk gini ngapain geram-geram tidak jelas? Aku balik ke kamar ya, ngantuk ini. Tunggu bentar. Suara teriakan Mbak Lia yang tidak digubris oleh Mbak Suci karena rasa kantuknya yang tidak bisa ditahan lagi. Mbak Lia yang berada di kamar mandi sendiri semakin jelas mendengar auman hewan buas. Saat suara itu sudah tidak terdengar lagi, digantikan dengan suara ketukan pintu. Tok tok tok. Iya, bentar. Saat Mbak Lia membuka pintu kamar mandi. Loh, kok gak ada orang? Mbak Lia yang keheranan dengan keadaan rumah yang dirasa sangat aneh. Buru-buru Mbak Lia balik ke kamar. Setelah mengalami hal-hal yang aneh selama 3 minggu, dan kejadian aneh yang lainnya pun terus menghantui Mbak Lia yang membuat Mbak Lia tidak betah tinggal di rumah kontrakan itu. Sampai hal yang tidak dinalar pun membuat Mbak Lia semakin heran dengan rumah yang ditempatinya ini. Setiap malamnya suara ketukan selalu terdengar, entah itu di depan pintu, di pintu samping, di pintu belakang, sampai di pintu kamar. Dan setiap kali membuka pintu, di depan pintu itu tidak ada orang. Suasana rumah yang dingin, lembab, seperti tidak ada pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Keanehan dan kejanggalan terus-menerus dirasakan oleh Mbak Lia. Selama 1 bulan lamanya suara hewan buas selalu terdengar di setiap malamnya. Suara aneh, suara ketukan pasti terdengar di jam-jam tertentu, seperti jam 11, nanti dilanjut lagi jam 1 dini hari dan jam 3 dini hari. Nah, satu waktu di mana Mbak Lia sedang ada di kamar sendirian, Mbak Lia itu seperti mendengar jeritan dan tangisan seorang anak dan seorang ibu. Suara jeritan dan tangisan itu seperti orang yang sedang disiksa. Astagfirullah, suara apa lagi itu? Siapa yang menjerit malam-malam begini? Sampai 3 hari berturut-turut suara aneh itu terdengar. Mbak Lia berpikir itu anak tetangganya yang menjerit, tapi di esok harinya Mbak Lia yang menanyakan ke tetangga, katanya tidak ada satupun orang yang menangis atau yang menjerit. Justru mereka mengatakan, Mbak Lia tinggal di rumah itu,
Tanya tetangga yang rumahnya tepat di sebelah rumah yang ditempati Mbak Lia. Sebut saja namanya Bu Ani. Iya Bu, kenapa ya? Emangnya kamu tinggal di rumah itu sudah berapa lama? Oh, udah 1 bulan lebih Bu. Emangnya kenapa ya Bu? Ya, percaya atau tidak percaya, rumah itu dulunya pemiliknya itu melakukan pesugihan. Maksudnya Ibu gimana ya? Yaitu orang yang bersekutu dengan iblis, dan semenjak semua keluarganya meninggal, rumah itu diserahkan ke adiknya, tapi adiknya sendiri tidak mau menempati rumah tersebut. Jadi ya rumah itu hampir tidak dihuni selama 3 tahun lamanya. Mbak Lia yang mendengar informasi dari Bu Ani ini merasa takut. Rasa cemas muncul tiba-tiba di pikirannya. Nah, satu waktu ketika Mbak Lia ini sudah tahu bahwa dia dan teman-temannya menempati rumah bekas pesugihan. Di malam hari Mbak Lia ini mendengar suara hewan buas yang menggeram dengan kerasnya. Tapi sebelum hewan buas itu mengaum, Mbak Lia mencium bau yang sangat menyengat, seperti bau bangkai yang sudah membusuk berhari-hari. Bukan hanya di satu tempat saja, tapi hampir setiap sudut rumah itu berbau bangkai. Tapi yang bikin aneh lagi saat dicari di mana asal bau itu bersama teman-temannya tidak ketemu. Sampai beberapa hari bau itu tercium. Dan saat Mbak Lia dan Mbak Suci ini istirahat di dalam kamar, dicitan pintu terdengar dan tiba-tiba muncul sosok yang mengerikan, yang membuat Mbak Lia dan Mbak Suci langsung terlonjak kaget. Buru-buru bangun keluar dari pintu kamar dengan teriakan. Keduanya langsung mendobrak pintu dan keluar dari kamar. Degitan pintu terdengar dan tiba-tiba muncul sosok yang sangat mengerikan, yang membuat Mbak Lia dan Mbak Suci langsung terlonjak kaget dan buru-buru bangun keluar dari pintu kamar dengan teriakan. Keduanya langsung mendobrak pintu dan keluar dari kamar. Sosok tinggi besar berbulu lebat, mata yang melotot tajam dengan warna merah yang menyala, secara tiba-tiba muncul di hadapan keduanya. Hah, tolong, hantu tolong, tolong. Temannya yang berada di lain kamar yang mendengar teriakan dari Mbak Lia ini langsung bergegas keluar. Kamu kenapa? Ada apa, ada apa? Itu di kamarku ada hantu. Karena rasa tidak percaya, temannya Mbak Lia itu mencoba melihat keadaan di dalam kamar yang dihuni oleh Mbak Lia dan Mbak Suci. Karena saking takutnya akhirnya mereka meminta tidur bersama berlima dengan beralaskan tikar seadanya karena kasurnya tidak cukup untuk berlima. Dari kejadian itu membuat rumah itu seperti sudah tidak layak dihuni lagi. Setelah bau bangkai itu hilang, esok harinya diganti dengan bau kemenyan dan dupa yang dibakar. Astagfirullah, bau apa ini? Kemarin bau bangkai busuk, sekarang bau wewangian. Dari mana asal bau ini? Mbak Lia mencoba tak menghiraukan bau itu. Nah, konon ceritanya Mbak Lia yang mendapatkan informasi dari Bu Ani. Sosok yang kemarin datang ke rumah itu adalah sesembahan dari pelaku pesugihan. Kenapa bau itu tercium sampai berhari-hari, Bu? Gini Mbak, menurut cerita yang beredar, pemilik rumah itu setiap kali melakukan ritual pesugihan memakai daging busuk yang digunakan sebagai media ritual. Jadi setiap malam tertentu bahkan sampai berhari-hari bau busuk itu selalu mengganggu warga sekitar dengan dibarengi suara auman hewan buas. Bahkan sosok yang diceritakan tadi malam oleh Mbak Lia ini sempat menakut-nakuti warga sekitar. Dan yang lebih mengenaskan lagi, istrinya itu sempat meninggal di tempat karena melihat sosok itu. Ibu tahu dari mana kok istrinya bisa meninggal? Kabarnya setiap siapapun yang melihat dan ditakuti oleh sosok itu yang berwujud hitam besar yang sangat mengerikan pasti akan meninggal dunia. Karena itu sebagai perantara si pelaku pesugihan mencari tumbal. Dengan teganya si pelaku pesugihan itu menumbalkan istrinya sendiri. Nah, selang 1 tahun anaknya pun jadi tumbal. Makanya kamu hati-hati tinggal di rumah itu. 2 bulan Mbak Lia tinggal di rumah kontrakan itu. Mereka bingung uang kontrakan untuk 1 tahun sudah mereka bayar dan baru 2 bulan mereka menempati rumah itu.
Jika tidak pindah suasana rumah yang sangat mencekam, suasana dingin yang selalu datang tiba-tiba, suara aneh-aneh selalu didengarnya yang secara tiba-tiba datang. Terkadang jam 1 malam, terkadang jam 3 itu yang membuat teman-temannya Mbak Lia merasakan ketakutan. Hal yang lebih parahnya lagi setelah hampir 3 bulan mereka tinggal di kontrakan itu, yang dialami salah satu temannya Mbak Lia, yaitu Mbak Suci. Mbak Suci ini mengalami kesurupan. Mbak Suci yang kesurupan dengan teriakan, cerita, dan tangisan membuat Mbak Lia dan teman-temannya bingung harus minta tolong sama siapa. Mbak Lia yang teringat akan Bu Ani, dia bergegas keluar rumah menuju kediaman Bu Ani untuk meminta pertolongan. Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, kenapa Mbak? Tolong Bu, tolong. Itu teman saya ada yang kesurupan Bu. Astagfirullah, yang benar aja kamu. Iya Bu, saya nggak bohong. Dari tadi teman saya itu teriak-teriak nggak jelas dan juga nangis meronta-ronta. Ketika Mbak Lia mengucapkan kalimat seperti itu, kebetulan ada tetangganya Bu Ani yang lewat di depan rumah. Pak, saya minta tolong. Tolong panggilkan Pak Ustadz Imam ke sini ya sekarang juga. Loh, ada apa Bu emangnya? Ini ada anak kuliah yang ngontrak rumah di samping, mengalami kesurupan. Astagfirullah, iya Bu, iya. Ditunggu ya sebentar. Dengan mengayuh sepedanya, tetangganya Bu Ani ini memanggil Pak Imam. Hanya membutuhkan waktu 5 menit, akhirnya pun sampai di depan rumah Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Kenapa Pak? Ada apa? Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu istirahat Pak Imam. Itu ada orang yang ngontrak di kontrakan depan mengalami kesurupan. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ayo kita segera ke sana. Pak Imam segera mungkin menuju ke kontrakan itu, sementara Mbak Lia dan Bu Ani menunggunya di depan rumah. Tak berselang lama akhirnya Pak Imam sampai dan segera melihat kondisi Mbak Suci. Temannya yang menjaga Mbak Suci bingung, mereka harus bagaimana sementara kondisinya Mbak Suci semakin tidak jelas. Malahnya melotot, meronta-ronta, menjerit, menangis, kadang diam, kadang menangis, kadang menjerit lagi. Kesurupan itu seperti orang yang tersakiti, berunding di pojok ruangan, nanti tiba-tiba tertawa sendiri seperti orang gila. Tapi nyatanya itu kesurupan dan mereka semua sampai kebingungan sampai datangnya Pak Imam. Pak Imam yang mencoba untuk menenangkan Mbak Suci. Butuh waktu hampir 1,5 jam Mbak Suci coba ditenangkan, membuat warga sekitar berdatangan. Karena kondisi Mbak Suci yang tidak sadar-sadar, dia masih menjerit dan masih meronta-ronta. Sementara Pak Imam masih membacakan ayat-ayat ruqyah terus-menerus dibacakan sampai hampir 2 jam lamanya. Sampai akhirnya Mbak Suci jatuh pingsan. Mbak Lia dan 3 temannya hanya bisa menangis bingung, harus bagaimana? Tolong kami Pak. Kami harus bagaimana? Tenang, sudah serahkan sama Pak Imam. Tenang, jangan menangis, ujar Bu Ani. Sementara tetangga sekitar yang memang ikut melihat keadaan Mbak Suci yang kesurupan pun ikut khawatir, karena baru pertama kali bagi mereka melihat orang kesurupan yang susah ditangani. Tubuh Mbak Suci yang masih dirasuki oleh sosok gaib, Pak Imam mencoba menanyakan, "Siapa kamu? Siapa di balik tubuh Mbak Suci? Siapa kamu yang masuk ke dalam tubuh Mbak Suci?" Dan sosok itu mengatakan, "Saya penunggu rumah ini, sekaligus pemilik rumah ini. Dan saya adalah istri dari pemilik rumah ini. Saya adalah orang yang ditumbalkan karena keserakahan suami saya." Sontak saja mereka semua yang berada di ruangan itu kaget. Akhirnya warga sekitar pun tahu bahwa benar-benar nyata kalau rumah itu pernah digunakan untuk ritual pesugihan. Tapi karena adanya kesalahan yang membuat satu keluarga itu semuanya meninggal dunia, tidak ada satupun yang terselamatkan. Semenjak kejadian itu, Mbak Lia dan teman-temannya mereka khawatir, masih takut akan kejadian itu terulang kembali. Mereka pun bingung harus bagaimana, mau meninggalkan kontrakan itu atau tidak, karena si pemilik rumah itu tidak ada di rumah, karena mereka sedang ada di luar kota dan menjenguk keluarganya. Sampai hampir 1 bulan setelah kejadian itu, mereka masih menunggu pemilik rumah itu pulang.
agar mereka itu bisa pamitan untuk meninggalkan tempat yang mereka huni. Karena tidak mungkin ditinggalkan begitu saja tanpa pamitan. Mereka menginginkan agar pamitan secara baik-baik. 1 bulan itu banyak kejadian yang membuat Mbak Lia dan teman-temannya itu sangat ketakutan. Mbak Lia yang melihat ada satu lemari yang tidak disingkirkan oleh pemiliknya. Lemari tua yang selalu mengeluarkan bunyi seperti barang bergerak klotak-klotak, yang membuat Mbak Lia enggan menempati kamar itu lagi sampai 2 bulan. Setiap ke kamar mandi mereka harus berbondong-bondong saling mengantar. Saat mereka ingin pergi, mereka pergi semua. Tidur ya tidur bareng-bareng. Setelah Mbak Suci ini mengalami kesurupan, mereka itu ngumpul di satu kamar. Rela tidur di lantai daripada tidur di kamar sendiri yang membuat mereka ketakutan. Saat mereka ingin istirahat, Mbak Lia mendengar ada tapak kaki. Langkah kaki yang jelas-jelas didengar oleh kelimanya. Diem. Suara apa itu? Sumpah, suara apa lagi itu? Kelimanya saling berpelukan untuk mengurangi rasa takut itu. Singkat ceritanya, adik pemilik rumah yang mereka tunggu akhirnya pulang. Di jam 11 malam itu ketukan pintu terdengar. Mereka berbondong-bondong menuju pintu depan. Alhamdulillah, akhirnya Bapak pulang juga. Besok saya dan teman-teman saya mau pamit, Pak. Ada apa, Mbak? Kok pindah? Ditanya sama pemilik rumah itu. Pokoknya kami besok mau keluar dari rumah ini, Pak. Iya, Mbak, kenapa ya? Bapak tahu, Ndak, ini teman saya, Mbak Suci itu mengalami kesurupan. Dia kesurupan sosok penunggu rumah ini, yaitu istri dari pemilik rumah ini yang dulunya melakukan ritual pesugihan dan menumbalkan istrinya. Pemilik rumah itu yang mendengar ada yang dirasuki oleh kakak iparnya, akhirnya mengizinkan mereka pergi karena rumah itu dulunya digunakan untuk ritual pesugihan oleh kakak kandungnya dan ternyata sekarang meneror setiap siapapun yang menempati rumah itu. Dari cerita ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semua, agar setiap kita menempati rumah dimanapun itu, agar kita selalu hati-hati dan selalu berdoa meminta keselamatan. Dan akhirnya cerita pun selesai. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.